Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Sobur Mustakun Minasibri SPD. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi pendidikan matematika di LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan nomor peserta 20150181967. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Sukaluyu. Berikut video praktek pembelajaran. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semua sehat ya? Semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, baiknya kita baca doa dulu ya, supaya belajar kita lebih baik ya, lebih cepat memahaminya. Silakan, Kak. Siap. Sebelum belajar kita baca doa pada nanti dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan berdoa. Doakan saja dulu ya. Alif ada ya? Ada. Chris ada? Ada. Jadi semuanya masuk ya. Alhamdulillah kalian dikasih kesehatan ya, kasih umur yang panjang ya, dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebaiknya kalian untuk berdiri dulu, breaking dulu ya. Ini breaking ini adalah rumus ya, rumus matematika. Kalau Bapak bilang tutup-tutup berarti jawabannya tutup ya. Kalau tutup buka berarti tutup ya. Kalau buka-buka berarti buka tutup. Kalau buka tutup berarti jawabannya buka. Mulai fokus ya. Yang bisa misalkan tidak salah berarti duduk ya. Yang masih salah berarti berdiri ya. Ini untuk kalian siap belum untuk belajar ya. Mulai tutup buka buka iya, berarti semuanya udah bagus, sudah siap untuk belajar. Terima kasih ya, semuanya. Nah, selanjutnya kalian lihat di depan ya, ada layar. Ini Bapak akan membahas tentang kekongruenan dan keseimbangan ya. Permasalahannya adalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini Bapak akan mengingatkan dulu waktu kelas 8 ya, tentang refleksi, akan mengingatkan ya, biar kalian bisa nanti pas untuk mengingatkan dulu, untuk karena kehidupannya harus mengatur ke belakang ya. Nah, ini Bapak akan nanya dulu karena kalian memperhatikan soal sumpit. Lihat di siapa buka kamus kan? Ada sumpitnya kapan samping ya. Nah, ini bagaimana sifat-sifat dari bangun datar segitiga? Siapa yang bisa? Ini ada mengingatkan sifat-sifat ya. Memiliki tiga sisi. Ya. Memiliki tiga sudut. Ya. Ya, bagus ya. Tangan. Nah, ini segitiga ABC ya. Segitiga ABC. Berarti sifatnya
ya, memiliki 3 sisi yang panjang sama, ya. Yang kedua, memiliki 3 sudut yang sama besar. Sekarang ini bagaimana sifat-sifat dari bangun datar persegi panjang, ya. Nah ini ada, ya, A, B, C, D. Perhatikan, ya. Nah ini yang pertama, memiliki 4 sisi dan sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua, keempat sudutnya sama besar yang merupakan sudut sisi. Ini harus perhatikan, ini mengingatkan, ya. Kita kembali, ini motivasi, ya. Kalian pasti berupaya bisa motivasi untuk selalu semangat untuk belajar. Ini siapa? Ukuran kartini. Tahu dulu cara Kartini? Siapa? Dia. Nah ini punya slogan untuk Kartini, ya. Nah ini, jangan sampai menyerah jika kamu masih ingin mencoba, ya. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk. Ya. Jadi belajar matematika itu bisa sulit kalau kalian ingin mencoba. Pokoknya tips kalian itu bisa semua pintar, ya. Nah, lanjut. Nah ini semangat. Sebenarnya tidak ada mata pelajaran yang sulit jika kita berusaha, pasti kita bisa. Ya. Ini motivasi kami. Kalian harus ingat ini selalu, ya. Apalagi kalian sekarang mau menghadapi ujian sekolah. Ya. Lanjut. Nah ini target. Target itu apa? 7. Kalian datang ke sini mau belajar, mau belajar. Bapak juga sekarang mau menyampaikan materi, mempunyai tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami, yang kalian harus bisa. Ini tujuan pembelajaran. Nah ini melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran comprehensive learning PBL dengan bantuan KKPD ini peserta didik dapat menjelaskan, menentukan dan menganalisis kekongruenan antar bangun datar serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan kekongruenan antar bangun datar dengan baik dan tepat setelah bekerja sama dan berdiskusi di dalam kelompok dengan mengedepankan sikap kreatif dan berpikir kritis. Nah ini tujuannya. Jadi kalian nanti dalam KKPD harus bisa menjelaskan, ya, menentukan, menganalisis dari KKPD. Ya. Selanjutnya. Nah ini penilaian. Selama pembelajaran hari ini, ya, ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, jujur, ya. Jujur itu dalam apa? Dalam mengerjakan soal. Disiplin, ya. Terus tanggung jawab, ya. Yang kedua, ini mengerjakan soal di akhir setelah pembelajaran. Ya, pengetahuan, tadi penilaian pengetahuan yang Bapak akan kasihkan nilainya. Jadi penilaian itu ada 3. Yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan di mana? Investasikan kalian nanti berkelompok semuanya pada. Ya. Nah, selanjutnya garis besar kegiatan, ya, PBL. Yang pertama ini mengamati masalah. Yang kedua, diskusi kelompok berdasarkan KKPD. Jadi kalian harus berdiskusi. Yang ketiga, presentasi dan tanya jawab. Ya, kalau berdiskusi berarti semuanya harus mempresentasikan ke depan. Selanjutnya, ini adalah garis besar kegiatan PBL. Ya. Selanjutnya, nah ini, ya, ini yang kalian harus amati, ya. Nah, ini. Ya, bagaimana bentuk dan ukuran buah mobil ini, ya. Nah ini apa? Sepatu. Bagaimana bentuk dan ukuran dari sepatu, ya, pasang sepatu ini. Nah ini apa? Siul. Bagaimana bentuk dan ukuran dari sepasang pakai siul ini? Ini apa? Bayi kembar, ya. Coba cari
mencari beberapa kata benda yang ada di sekitar kita. Apalagi yang sama. Tadi kan sepatu, ya, buku, ya, apalagi kursi, apalagi meja, ya. Nah itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah untuk bahan ajar kemarin Bapak sudah membagikan, mungkin kalian sudah dibaca, ya, sudah pahami, ya. Nah ini tentang petunjuk pengerjaan KKPD, ya. Nah, ini peserta 1, peserta didik mengikuti setiap instruksi yang diberikan guru. 2. Tuliskan semua anggota kelompok. 3. Kerjakan setiap kegiatan pada lembaga kerja peserta didik secara bertahap. 4. Diskusikan dalam kelompok setiap kegiatan pada KKPD. 5. Tuliskan dalam KKPD setiap hasil diskusi sesuai dengan instruksi yang diberikan pada KKPD. 6. Hasil kerja kelompoknya dipresentasikan semua anggota kelompok ke depan, ya. Nah ini bentuk KKPD-nya, masalah 1, ya. Ini masalah 2 yang harus kalian diskusikan. Nah sekarang kita pembentukan kelompok. Ini pembentukan kelompoknya, ya. Ini, ya, ada gambar, ya, berkelompok 4 orang, ya, sampai 5 orang. Nah ini, ayo berkelompok. Ini kelompok 1, ya. Kelompok 2, ya. Kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan berkelompok. Bapak akan membagikan KKPD yang kalian harus diskusikan. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan tanyakan, ya. Nah ini, ya. Silakan diisi dulu nama kelompoknya, ya. Udah ada, ya. Untuk bahan ajar kan kemarin sudah dikasihkan, ya, sudah dipelajari itu semuanya. Ya, silakan dimulai didiskusikan. Katanya dirikan apakah fungsi
Ya. Di sini kan ada panjang, ada lebar, ada apa lagi? Ada pertanyaan sesuai pertanyaan. Pertanyaannya apa? Apakah semua sisi-sisinya saling bersesuaian disisihkan? Sama tidak? Silakan perhatikan uang ini. Amati.
Ini sama, ini dengan ini sama. Kalau sesuainya bagus, ada argumen. Sama. Dia baru satu. Ya. Ini sama, ada titik, tidak ada titik, ada titik, tidak ada titik, ada salur, tidak ada. Ya.
Kelompok satu mana kelompok satu? Ya, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Ya, silakan kelompok dua dulu tetap. Semuanya tetap. Silakan dari hasil diskusi ya. Jadi diskusi kelompoknya silakan diskusi paparan di dalam semuanya tetap. Jadi kalau ada pertanyaan ya, silakan kasih pertanyaan ke kelompok satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2. Saya Bagas Bambang. Saya Santiago Muhammad Irsyad. Kami ingin menjelaskan tentang konkuren dan hasilnya. 1. Apakah bentuk kedua uang tersebut sama? Ya, sama karena memiliki sudut sisi yang sama. 2. Bentuk bangun apakah keduanya sudut panjang? Ya. 3. Apakah ukurannya juga sama? Ya, memiliki ukuran sama yaitu 13 cm. Untuk memastikannya, coba kamu ukur panjang di sisi uang tersebut dengan menggunakan penggaris. Kemudian catat hasilnya. Uang tersebut memiliki panjang yang sama yaitu 13 cm dan lebar 6,5 cm. 4. Setelah kedua uang tersebut dikumpul dan saling maka kita juga harus memperhatikan sifat-sifatnya yang berkaitan dengan sudut dan sisi. Analisis sudutnya. Setiap sudut memiliki 90 derajat, sedangkan memiliki 4 sisi. Jadi 90 kali 4 sama dengan 360. Dua lembaga memenuhi syarat ketika sisi yang sisi AB memiliki sisi yang sama. Kedudukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian dari bentuk perbuatan tersebut. Silakan ada yang mau ditanyakan ke kelompok lain? Ya. Silakan, apa yang ditanyakan? Apa saja syarat-syarat pembangunan
Secara sederhana, dua segitiga bisa dikatakan sebangun apabila sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan dua sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Ya, bagus ya. Dan kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalian sudah melaksanakan presentasi ke depan, ya. Dan dari setiap kelompok sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, ini ada soal. Silakan kalian kerjakan individu, ya, di dalam kertas ini, silakan, ya. Ini hasil tes terakhir, silakan. Nah, ini satu soal kalian harus mengerjakan. Arkan sedang bermain layang-layang, kemudian benang layangannya putus. Arkan ingin bermain layangan kembali, tetapi di tempat-tempat yang memberi layangan sudah habis, sehingga akan meminta ayahnya untuk membuatkan layangan baru. Layangan yang dibuat oleh ayah Arkan seperti di gambar berikut, ya. Nah, jika layang-layang yang dibuat ayah Arkan dibentuk dari dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga PSR dan segitiga PQ dengan panjang ST 6 cm, RT 8 cm dan PR 12,5 cm. Maka panjang keliling layang-layang adalah 8, ya. Sudah ya, sudah beres ya, silakan kumpulkan. Nah, ya, kita bahas sama-sama ya. Bahas soal yang tadi kalian kerjakan, apakah sudah betul atau tidak hasil kalian mengerjakan soal tadi, ya. Nah ini, ya, ini ada poin, ya. Kalau kalian menulis STTI sama dengan 6 itu nilainya 3 sampai 10. Ini jumlah poinnya 100, ya. Nah ini kalau betul berarti nilainya kalian 10. Tadi kan ada kegiatan menilai diambil, ya. Itu nilai pengetahuan kalian, ya. Nah sekarang karena kalian sudah selesai, sudah bisa dengan jawaban seperti ini, kalian juga bisa, oh pasti nilai saya sekian, ya. Sudah bisa ketebak, ya. Nah ini, apa ini? Kesimpulan, ya, menyimpulkan dari awal sampai akhir. Kesimpulannya siapa yang bisa? Tuh, bisa menyimpulkan. Yang bisa menyimpulkan dari awal tadi tentang apa? Bangun, tuh, Pak. Kedua bangun dikatakan kongruen jika sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Iya, bagus ya. Apa lagi? Kalau yang bertulis sebangunan dua kongruen dasar. Dasar yang membedakan kongruen dari sebangun adalah kalau kongruen di sisi yang bersesuaian dan sama panjang, sedangkan kalau bangun berbanding sisi yang bersesuaian harus sama besar. Jadi semua bangun yang kongruen sudah pasti sebangun, tapi juga sebangun. Iya, bagus ya. Sudah bisa menyimpulkan. Nah, ini yang disebut dengan kesimpulan yang tadi, kekongruenan dan kesebangunan. Jadi hal yang mendasar membedakan kongruen dan sebangun adalah kalau kongruen sisi-sisi yang bersesuaian
harus sama panjang, sedangkan kalau sebangun perbandingannya di sisi yang bersesuaian harus sama besar. Jadi semua bangun yang kongruent udah pasti sebangun, tapi kalau sebangun belum tentu kongruent ya. Nah, ini ada ya. Sekarang refleksi. Ya, yang pertama, apakah kalian sudah bisa memahami pelajaran hari ini? Bisa. Ya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senangnya gimana? Iya. Apakah makna yang kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Maknanya apa? Iya. Ya. Nah, ini ya. Jangan pernah berhenti belajar. Karena hidup tak pernah berhenti belajar. Ya. Nah, pelajaran hari ini akan mengingatkan untuk pertemuan yang akan datang adalah tentang segitiga, ya. Nah, untuk kalian semua dipelajari dan sebelum selesai kita baca doa dulu, ya. Mudah-mudahan nanti setelah dari sini, ya, kalian diberi yang bermanfaat. Silakan untuk kita. Siap. Pulang, mari kita baca doa untuk dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang.